Keduanya membesarkan masa Frankfurt, dan Adorno ini ahli dari berbagai bidang, baik itu filsafat, sosiologi, dan musikologi. Pemikiran saling bertautan. Kritiknya terhadap seni modern lebih kepada pertautan dengan sosiologi. Kondisi masyarakat modern, post of Clarung telah begitu memprihatinkan dengan mengorbankan hidup demi rasionalitas teknologi yang instrumental. Adorno menganggap telah terjadi pembalikan total atas peran manusia sebagai subjek menjadi objek. Masyarakat modern telah terjebak rasionalitasnya sendiri. Bidang seni telah terjebak pada industrialisasi yang memungkinkan manusia telah kehilangan daya estetis. Manusia menciptakan seni dan sebagai subjek seni akhirnya menjadi objek seni. Realitas inilah yang disebut sebagai negativitas total. Manusia ingin menguasai alam yang pada akhirnya terkuasai oleh alam itu sendiri. Dan seni yang diciptakan oleh manusia akhirnya menjadi seni untuk menjadi kebutuhan sesaat. Dan pada akhirnya akan menciptakan konsumtif belaka. Praksis emansipasi menjadi gerakan sosial yang menyejarah. Praksis pembebasan nilai-nilai kemanusiaan dari belenggu tiran dan kekuasaan. Melalui dialektika pencerahan tersebut, Adorno lebih jauh mengkritik kesadaran modern yang dengannya bahwa rasio sebagai alat utama dominasi. Adorno juga melukiskan penderitaan sebagai objektivitas yang menekankan subjektivitas. Maksudnya bahwa penderitaan merupakan suatu hal yang menyangkut subjek sebagai subjek, tetapi serentak juga melebihi subjek karena disebabkan oleh fakta-fakta objektif. Kemajuan sebagai teori dialektis. Sejarah dipandang sebagai pembebasan manusia semakin mendalam dari kecengkeraman alam. Kemajuan ini sepanjang sejarah merupakan suatu emansipasi atau pembebasan. Namun, kemajuan tidak dapat dipikirkan terlepas dari kemundurannya. Sebab, kemajuan tidak mungkin jika tidak ada sesuatu yang ditiadakan atau dihancurkan, yaitu alam dari mana manusia membebaskan diri. Maka dari itu, suatu teori tentang kemajuan hanya mungkin sebagai teori dialektis. Artinya, kemajuan hanya dimengerti sejarah kemunduran turut dimengerti. Inti dialektis adalah penguasaan. Negativitas total. Adorno ini menyamakan prinsip penguasaan dengan prinsip rasionalitas. Dengan rasionalitasnya, manusia menaklukkan bumi kepadanya. Hal ini diutamakan Adorno sebagai teknologi. Yang paling penting bagi Adorno adalah dengan menaklukkan alam kepadanya. Manusia belum masuk dalam kebebasannya, namun manusia ingin membebaskan diri dengan menguasai alam. Pada zaman sekarang ini menjadi objek penguasaan itu. Manusia sebagai subjek yang menguasai menjadi objek penguasaannya sendiri. Nah, dia yang ingin membebaskan dirinya sebagai dirinya sendiri, pada kenyataannya diperbudak saja. Manusia menciptakan seni dan sebagai subjek seni akhirnya menjadi objek seni. Realitas inilah yang dinamakan negativitas total. Manusia ingin menguasai alam, akhirnya terkuasai oleh alam itu sendiri. Sejarah ditandai malapetaka permanen. Menurut Adorno, dia beranggapan bahwa sejarah ditandai oleh suatu malapetaka yang permanen. Adorno mengakui kemungkinan utopi, artinya kemungkinan timbulnya suatu masyarakat yang sama sekali lain daripada yang kita kenal dalam sejarah konkret. Adorno hanya melihat kemungkinan untuk membiarkan pikiran akan masyarakat benar menjadi matang dalam teori tentang negativitas sosial atau negativitas total. Selanjutnya, penderitaan mendobrak penguasaan total. Rasio sendiri tidak dapat memecahkan belenggu yang mengikatkan rasionalitas yang terbelenggu. Namun demikian, sudah nyata suatu kritik radikal hanya mungkin berdasarkan rasionalitas atau yang terbelenggu itu. Cara mendobrak penguasaan total itu menurut Adorno, hal itu hanya mungkin berdasarkan pengalaman tentang penderitaan. Penderitaan meloloskan diri dari penguasaan total dan akibatnya dapat menyadarkan serta mengatasi negativitas total. Adorno melukiskan penderitaan sebagai objektivitas yang menekankan subjektivitas. Maksudnya bahwa penderitaan merupakan sesuatu hal yang bersifat subjektif, tetapi serentak juga melebihi subjek karena disebabkan oleh fakta-fakta objektif. Kebebasan filsafat menurut Adorno tidak lain daripada kesanggupan untuk memberi suara kepada ketidakbebasan. Kiranya sudah jelas bahwa filsafat Adorno bersifat pesimistis. Jargon Habermas
Habermas adalah sosok filsuf pewaris pemikiran mazhab Frankfurt. Pemikiran-pemikirannya cukup rumit dan syarat rujukan metafora tapi sangat filosofis. Narasi besar pemikirannya bertumpu pada usaha pencarian sebuah teori yang secara memadai untuk merumuskan syarat-syarat nyata perwujudan sebuah masyarakat yang bebas dari penindasan. Mencoba mengembangkan sebuah teori kritis. Mazhab Habermas terkenal dengan teori kritis yang melemparkan sebuah kritikan serius terhadap konsep teori positivisme. Dikatakan bahwa teori positivisme ini hanya berpura-pura bertindak objektif dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah bebas nilai. Padahal ia menyembunyikan kekuasaan dengan mempertahankan status masyarakat dan tidak mendorong perubahan. Adapun teori kritis menurut Habermas secara khusus memperbarui teori kritis mazhab Frankfurt yang mengalami jalan buntu tanpa meninggalkan keprihatinan para pendahulunya. Untuk mengadakan perubahan-perubahan struktural secara radikal, Habermas merumuskan kepribadian itu secara baru. Perubahan itu tidak dapat dipaksakan secara revolusioner melalui jalan kekerasan, juga tidak dapat dipaksakan datangnya seperti gerhana matahari. Memaksakan perubahan revolusioner melalui kekerasan hanyalah akan menggantikan penindasan lama dengan penindasan baru. Menurut Habermas, transformasi sosial perlu diperjuangkan melalui dialog-dialog emansipatoris, hanya melalui jalan komunikasi dan bukan melalui jalan dominasi. Inilah diutopiakan terwujudnya suatu masyarakat demokratis radikal, yaitu masyarakat yang berinteraksi dalam suasana komunikasi bebas dari penguasaan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabi